Halo semuanya, pada bab ke-7 kali ini kita akan membahas tentang Internet Gateway. Yang pertama, pengenalan Internet Gateway. Internet Gateway adalah perangkat atau server yang berfungsi sebagai titik keluar masuknya lalu lintas data dari jaringan lokal LAN menuju internet atau sebaliknya. Nah, NAT (Network Address Translation) adalah teknologi yang memungkinkan beberapa perangkat di jaringan lokal dengan IP private untuk berbagi satu IP publik yang sama saat mengakses internet. Tahapan konfigurasi NAT ini ada 4 ya. Yang pertama, pastikan konfigurasi IP address sudah benar. Lalu, LAN terhubung ke jaringan lokal, identifikasi interface WAN. Nah, identifikasi jaringan LAN, lalu buat aturan NAT. Yang ketiga, konsep konfigurasi WAN. WAN atau Wide Area Network adalah antarmuka pada router mikrotik yang terhubung ke penyedia layanan internet atau ISP. Nah, konfigurasi WAN berarti mengatur bagaimana router mikrotik Anda mendapatkan IP address untuk dapat terhubung ke internet. Lalu yang keempat, konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Ini adalah metode yang paling umum dan mudah. Router mikrotik akan meminta IP address secara otomatis dari server DHCP ISP Anda. ISP Anda akan menyediakan IP address secara otomatis, misalnya melalui modem yang terhubung ke router mikrotik Anda. Nah, cara konfigurasi CLI-nya nih, IP DHCP client add interface sama dengan header 1 disabled sama dengan no. Perintah ini membuat klien DHCP pada interface header 1 router akan segera otomatis mendapatkan IP address, subnet mask, gateway, dan DNS dari ISP. Untuk cara konfigurasi Winbox, buka IP lalu DHCP client, lalu klik tombol new. Nah, pilih interface yang terhubung ke ISP. Misal header 1, pastikan add default route tercentang yes dan use peer DNS tercentang yes. Ini penting agar router bisa tahu jalur ke internet dan bisa melakukan resolusi nama domain. Klik apply atau OK. Setelah beberapa saat, router akan mendapatkan IP address, status akan berubah menjadi bound. Nah, yang kelima, konfigurasi WAN dengan metode manual static IP. Metode ini digunakan jika ISP Anda memberikan IP address, gateway, dan DNS secara statis tetap, dan Anda harus memasukkannya secara manual. ISP Anda memberikan informasi IP address, subnet mask, gateway, dan DNS secara spesifik ya. Lalu, konfigurasi LAN. Setelah WAN, kita perlu mengkonfigurasi nih interface yang terhubung ke jaringan lokal LAN, agar perangkat di jaringan Anda bisa terhubung ke router. Router mikrotik Anda akan menjadi gateway bagi perangkat di jaringan lokal, misalnya 192.168.0/24. Nah, konfigurasi NAT itu adalah bagian terpenting untuk Internet Gateway. Aturan NAT Masquerade akan menerjemahkan IP private perangkat LAN menjadi IP publik router saat keluar ke internet, memungkinkan perangkat di jaringan lokal dengan IP private seperti 192.168.1.x untuk mengakses internet. Cara konfigurasi CLI-nya itu IP firewall net edge chain secure NAT out interface sama dengan header 1 action masquerade. Aturan ini akan berlaku pada paket data yang keluar dari router source NAT. Nah, yang ke-8, NAT trick. Ada beberapa trik atau hal yang perlu diperhatikan terkait NAT nih. Yang pertama, double NAT. Terjadi ketika Anda memiliki dua router yang keduanya melakukan NAT secara berurutan. Misalnya, modem ISP melakukan NAT, lalu router mikrotik Anda juga melakukan NAT. Nah, ini bisa menyebabkan masalah pada aplikasi tertentu. Lalu port forwarding DST NAT. NAT yang kita bahas di atas, NAT adalah untuk lalu lintas keluar. Untuk lalu lintas masuk dari internet ke server di LAN Anda, misalnya web server, Anda memerlukan aturan destination NAT, DST NAT, atau yang biasa disebut port forwarding. Contoh DST NAT CLI ini tuh IP firewall NAT exchange, DST NAT, DST port sama dengan 80, protokol TCP IN interface sama dengan header 1 action DST NAT to addresses 192.168.1.100 to ports 80.
ini akan mengarahkan semua lalu lintas TCP di port 80 yang masuk dari header 1 ke IP 192.168.1.100 di port 80. Nah, lalu perapihan konfigurasi. Setelah konfigurasi dasar selesai, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk merapikan dan mengamankan router nih. Untuk yang pertama, ubah identitas hostname. Itu tuh ada caranya sistem identity set name sama dengan router kantor utama. Nah, untuk amankan akun admin, ganti password default admin atau buat user baru dengan hak full lalu hapus user admin, yaitu user set admin, password baru Anda. Dan aktifkan layanan yang tidak digunakan ya, matikan layanan IP service seperti Telnet, FTP, WWW jika tidak pakai Webfix, dan API jika tidak diperlukan. Dengan IP service self Telnet disabled sama dengan yes. Lalu batasi akses IP service, batasi akses ke layanan yang aktif seperti Winbox, SSH, Webfix hanya dari IP address atau jaringan tertentu. Misalnya dari jaringan LAN Anda, IP service set Winbox address 192.168.0/24. Lalu buat konfigurasi backup. Selalu simpan konfigurasi Anda ya dengan sistem backup save name sama dengan konfigurasi awal. Anda juga bisa ekspor dalam bentuk teks, export file sama dengan konfigurasi teks. Atur waktu nih, NTP client penting untuk logging dan sertifikat sistem NTP. Client set enabled yes primary NTP ID pool NTP or secondary NTP ASIA pool NTP ORG. Yang ke-10, ARP atau Address Resolution Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memetakan alamat IP logis ke alamat MAC fisik dalam jaringan lokal layer 2. Bagaimana ARP bekerja? Yaitu sebuah perangkat, misal router ingin mengirim paket ke IP 192.168.1.10, router memeriksa tabel routing dan menyadari 192.168.1.110 ada di jaringan lokalnya. Sekian untuk bab 7.